orang lain terserah mau memandang kita tuh kayak gimana di luar, yang penting hubungan kita sama Allah itu ya orang lain nggak perlu tahu, hanya kita yang tahu. Dan karya aku nggak diterima, ini nggak bisa gitu kayak. Terus aku harus ngapain sampai di 2010? Aku udah kayak ya udahlah gitu. Aku kayaknya berhenti aja dari industri musik ya. Buat apa ya aku berkarya gitu? Buat apa aku kemarin tuh aku kayak sibuk banget mencari kesuksesan yang biar bikin mama papaku bangga, tapi aku belum bisa banggain yang gimana-gimana banget menurut aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar sahabat? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita ketemu lagi di talk show Cerita Musisi, berbagai pengalaman spiritual para musisi. Nanti bisa kita cek-cek ya. Dan siapa tamu Liza hari ini, tungguin aja. Nonton sampai akhir, di like dan juga di subscribe dan kasih tahu ke sahabat-sahabat, ke teman-teman keluarga semuanya biar banyak yang nonton, dan juga kasih masukan ke kita kira-kira musisi atau narasumber siapa lagi ya yang bisa jadi tamu di talk show Cerita Musisi yang diselenggarakan atas kerjasama Bincang Syariah dan juga Komuji Jakarta. Sudah hadir bersama Liza di sini ada Rini Wulandari. Hai. Seorang penyanyi yang dari dulu sampai sekarang mungil terus. Itu gimana ceritanya ya? Udah punya babynya juga udah gede sekarang. Sudah 3,5 tahun. Bener, baby yang satu lagi alias suaminya udah gede banget. Tapi Rininya masih kecil mungil. Ampun deh, makan gak sih Rini? Makan dong, masa nggak makan. Pertanyaannya ngaco banget, 3 kali sehari? Lebih kadang. Lebih, curang. Kayaknya emang genetik aku ya. Dan keluarga tuh emang kecil ya? gitu. Iya semua ya, oke. Ini kalau kita flashback, jadi juara di Idol tuh tahun 2007. Ya. Nah dari situ udah bisa dibilang udah mulai berkarir lah ya di dari dunia situ. Musik ya. Betul. Tapi emang dari kecil keluarga atau juga lingkungan tuh sangat kental dengan musik, atau Rini sendiri yang jadi Bener, musisi? jadi mamaku dulu penyanyi, papaku dulu pemain bass, terus kakekku juga suka musik, terus nenekku juga bisa nyanyi gitu-gitu. Jadi emang udah, karena mama papa suka banget musik dari sebelum menikah gitu ya. Iya. Ketika punya anak ya, anak-anaknya tuh udah sangat biasa dengan musik, dan akhirnya tanpa kayak disuruh les vokal, les piano gitu, emang udah kayak bakat aja alami bener, gitu dari orang tua mungkin ya, dari darah makanan mama hari-hari papa. ya. Jadi musik. Akhirnya semua anak-anaknya tuh bisa nyanyi dan main musik. Kalau kakakku yang cowok dia pemain drum dan bisa main alat musik kan. Tapi tiga cewek nih, jadi kakakku yang cewek ada 2 dan aku, itu kita bertiga sama-sama bisa nyanyi juga. Pokoknya semuanya inilah ya, bisa musik bisa ya, musik pokoknya semuanya ya. Pernah gak sih ngobrol waktu masih kecil atau menjelang remaja gitu, ngobrol santai aja sama nyokap bokap gitu ya, yang Rini mau deh jadi penyanyi gitu, pengen konser, punya album gitu? Enggak. Sama sekali nggak pernah ngobrol ke arah situ. Karena aku tipe yang dulu sebelum nyanyi, ya emang nyanyi itu hanya hobi aku aja. Serius? Mama papaku udah tahu aku suka nyanyi. Jadi dari umur 3 tahun tuh aku kayak nyanyi di depan teman-teman mama gitu. Terus acara keluarga gitu. Tapi bukan nyanyi kayak kita nyanyi yang Rini perform itu enggak. Jadi cuma lagi ngumpul terus mama kayak ayo Rini nyanyi, atau teman-teman mama bilang Rini nyanyi dong, masih kecil karena tahu emang nih anak suka nyanyi. Ya udah aku nyanyi tanpa malu-malu gitu. Sampai akhirnya karena aku emang udah bakat nyanyi, udah ada dari kecil, terus makin lama aku tuh makin tertarik sama nyanyi, tapi nggak ada kepikiran untuk nyanyi akan aku jadiin karir gitu, enggak, cuma beneran hobi aja. Sampai akhirnya ya ikutan ajang
idol, pencari bakat itu sampai ya udah dari situ juga mama papa yang ayo ikutan-ikutan. Akunya tadinya kayak nggak masih SMA mau sekolah aja, ntar sekolahnya gimana gitu. Ternyata ya berawal dari itu semua. Dari situ ya. Tapi akhirnya sampai berpikir untuk menjadi karir, terus sampai sekarang juga bermusik. Itu karena biasa ya kalau udah menang ajang kompetisi gitu kan pasti udah ada di balik layar tuh udah banyak kan, udah ada manajer, ada yang bantu kamu untuk promosi, mau nggak mau harus ikut kan gitu. Nah, udah mulai ngerasa yang wah nih bakal serius banget nih. Udah nggak hobi lagi nih gitu. Iya, jadi sebenarnya aku udah sadar bahwa ini tuh akan menjadi sebuah profesi ketika aku menang. Jadi pas menang, hidup aku kayak 180 derajat berubah di usia yang baru beranjak 17 tahun. Itu aku shock sih awalnya, shock kayak ya gimana nih? Aku masih pengen senang-senang, masih pengen sekolah, masih pengen main sama teman-teman. Tapi tanggung jawabnya udah gede banget gitu kan, manggung di sana sini, ibaratnya orang udah memberikan kepercayaannya untuk aku perform di situ. Kalau aku nggak profesional, ya gimana gitu. Nah pada saat itu karena mungkin aku terlalu muda juga dan shock sama keadaan yang berubah drastis, aku ada pergolakan di dalam diri tuh kayak, aduh tapi nggak mau gitu kayak capek lah inilah itulah, cuma lagi-lagi karena keadaan menuntut aku untuk dewasa sebelum waktunya, sebelum umurnya gitu. Karena aku udah banyak tanggung jawab, tanggung jawab dari kerjaan dan tanggung jawab untuk orang-orang yang waktu itu udah ngevote aku kan pengen aku tetap ada gitu lah. Ngedukung Rini nggak mungkin ngecewain mereka. Terus tanggung jawab juga sama mama papa gitu, karena mama papa setelah aku dari awal aku ikutan, mereka udah bukan berharap sih tapi sangat bangga aku lolos. Sampai akhirnya aku menang, mereka bangga banget. Kalau aku nggak menjalankan itu, orang tua aku pasti bakalan sedih kan gitu, bakalan ya kok anakku nggak ngelanjutin lagi gitu. Jadi ya hal-hal itu yang bikin aku kayak oke, aku nggak bisa samain mindset anak 17 tahun pada umumnya dengan aku berbeda. Aku banyak banget tanggung jawabnya dan saat itu juga kebetulan papaku udah tidak bekerja lagi kan, udah pensiun. Jadi ya aku ngerasa emang udah saatnya aku yang menjadi tulang punggung untuk ngebiayain mama papaku gitu. Jadi ya dari situ aku ngerasa ditempa banget untuk bisa dewasa. Harus serius, profesional, gitu ya. Nggak boleh mut-mutan, biarpun ya aku akuin di saat umur aku yang masih belasan tahun itu mudian banget. Iya. Kayak onggah-onggahan gitu. Aduh enggak bener. gitu. Tapi saat itu di saat pergolakan tadi yang Rini cerita gitu ya. Rini tuh ngomong sama siapa? Curhat sama siapa saat itu? Sama keluarga kah? Atau sama teman-teman gitu yang kayaknya paham? Tahu kan lo teman-teman gue umur segini kan gue pengen main gitu. Sampai akhirnya Rini bisa bertahan sampai sekarang gitu kan. Sebenarnya pada saat udah selesai itu, pada saat aku masuk ke industri musik, aku bukan tipe yang ada masalah terus curhat sama orang tua gitu. Maksudnya curhat sama orang tua, curhat sama keluarga, tapi nggak semua hal gitu. Aku termasuk tipe orang yang lumayan tertutup untuk hal-hal kayak gitu, karena aku gak pengen keluarga aku jadi kepikiran kalau misalnya aku menceritakan semuanya, nanti mereka kepikiran dan aku gak mau mengecewakan. Aku tipe yang kayak gitu, jadi memang aku banyak cerita sama sahabat aku dan emang sahabat aku juga gak banyak juga orangnya gitu, dan aku cerita ke mereka. Tapi pada saat awal-awal aku ngerasa everything's fine gitu, kayak kerjaan ada ini, tapi akunya yang kayak ogah-ogahan. Dan di situ aku mulai untuk nggak boleh nih kayak gini nih. Nah di saat aku udah mencoba untuk mengambil pekerjaan ini, profesi ini menjadi yang serius, dan aku mulai kuliah, terus aku susah bagi waktu. Nah di situ aku ngerasa kayak perjalanan karir aku mulai ada naik turunnya nih gitu, karena aku nggak bisa 100% fokus ke musik karena aku harus kuliah. Aku juga nggak mau mengecewakan orang tua aku dengan jadi nggak S1 gitu. At least mama papaku tuh mau anaknya minimal S1 deh gitu. Jadi pendidikannya nggak dilupain gitu ya. Dilupain, dan mereka tahu aku juga emang sangat mendukung pendidikan juga, karena aku nggak mau gitu. Dan karena aku nggak bisa bagi, dan industri musik itu kan
pergilirannya tuh cepet banget ya, bergulirnya tuh cepet banget. Giliran aku mulai rada off waktu itu kayak berapa bulan, setahun yang nggak terlalu bisa ngambil banyak kerjaan, nggak ada keluarin musik, ini lagu ini itu mulai redup tuh aku ngerasa. Aku mulai redup, terus aku mulai kayak disadarkan bahwa nih kayak kalau misalnya sesuatu yang diberikan ke kita itu tuh bener-bener titipan kayak just like snap the finger, itu bisa kayak dari yang banyak banget tiba-tiba udah hilang gitu. Dan di situ aku bener-bener mikir tuh di umur aku 19 tahun. Masih muda juga. Masih muda juga kalau sekarang. Karena aku udah kuliah kan, udah kayak butuh banget konsentrasi, tapi ya antara dua pilihan harus pilih yang mana ya. Di situ aku lebih banyak curhat ke Allah gitu ya. Maksudnya untungnya aku ada di keluarga yang mama papaku itu selalu mengingatkan kita akan ibadah. Dari kecil, dari aku TK aku udah belajar ngaji dan lain-lain gitu. Selalu diingatkan untuk ibadah, sholat 5 waktu dan sebagainya. Pokoknya mamaku bilang orang lain terserah mau memandang kita tuh kayak gimana di luar, yang penting hubungan kita sama Allah itu ya orang lain nggak perlu tahu, hanya kita yang tahu. Dan fondasi itu yang aku rasa aku sangat beruntung ada mendapatkan dari orang tua aku gitu. Jadi aku bersyukur punya fondasi itu. Jadi ketika aku kayak hopeless, aku kayak bingung mau gimana ya aku curhat gitu. Aku curhat sama Allah kayak ya Allah, aku minta maaf banget, Rini minta maaf banget karena dulu di saat dikasih banyak berkah, akunya ogah-ogahan, males-malesan, terus kayak nggak pengen ini itu, kok malah kayaknya mungkin bersyukurnya dikit bersyukurnya gitu dikit, ya. kebanyakan ngeluh gitu. Sampai di situ akhirnya di tahun 2019 itu aku ngerasa ngerangkak banget untuk bisa naik lagi. Biarpun nggak kayak meredup terjun bebas sih nggak, masih ada, tapi untuk ada masalah-masalah internal yang dari manajemen, label dan lain-lain yang aku ngerasa kok kayak dipersulit banget ya ini untuk ngeluarin single. Aku kasih lagu ditolak, aku ini ditolak, pokoknya aku pengen masuk ke pintu ini tuh ketutup, pintu ini ketutup, karya aku nggak diterima, ini nggak bisa gitu kayak. Terus aku harus ngapain sampai di 2010? Aku udah kayak ya udahlah gitu. Aku kayaknya berhenti aja dari industri musik ya. Sempat kepikiran gitu. Sampai aku udah ngomong ke mama papaku juga waktu itu kayak udah ya Ma, Pak 2000 baru bentar banget kan karirnya ya. Iya, orang juga masih ada, kerjaan juga masih ada, tapi kerjaan di sini dalam artian kayak bukan hanya off air, tapi aku pengen punya karya lagi. Dan saat itu aku cuma punya 1 album dan singlenya juga cuma 2. Jadi menurut aku dalam jangka waktu 3 tahun gak ngeluarin apa-apa lagi, itu gak sehat gitu. Dan aku nggak punya trigger untuk bikin gebrakan apa. Itu tuh ya ibaratnya kayak jalannya tuh nggak ada, susah banget. Nah di tahun 2010 aku bilang ke mama papa, terus mama papa ya terserah, maksudnya at least kan mereka juga udah lihat aku udah mencoba gitu, dan udah aku ngerasain gitu ya. Dan aku masih kuliah juga. Aku bilang 2012 tuh aku udah lulus kuliah, jadi kita lihat aja lah sambil jalan, ntar lulus kuliah ya udah lihat aja bakalan kayak gimana. Dan ternyata dari situ aku dapat single lagi, tapi juga singlenya kayak ya paling setahun sekali atau 2 tahun sekali. Cuma aku pikir oke lah, daripada enggak gitu ya. Ada progres, tapi aku udah kayak punya kepikiran, aku sampai bikin CV, aku pengen magang di mana, atau aku mau kerja gitu maksudnya. Iya, kayak aku udah capek deh, males gitu sama industrinya, karena ngerasa kayak kok susah banget gitu ya. Kayaknya susah banget, padahal umur karirnya masih seumur jagung gitu. Tapi ternyata mungkin emang itu cobaan aku bisa ngelewatin apa enggak. Betul. Gitu. Jadi memang Rini di saat usia muda dihadapi dengan berbagai macam istilahnya kemewahan gitu ya, kemewahan dan tenar, dikenal sama semua orang. Tiba-tiba Rini juga ngalamin yang namanya ya nggak ada karya apa-apa gitu, kurang gitu maksudnya ya. Nah berarti Rini nih kalau boleh tahu selama pandemi nggak kaget-kaget banget dong kan, udah pernah mengalami lebih parah, yang udah pernah kan. Jadi, berarti pas pandemi ini biasa-biasa aja dong. Biasa, awal pokoknya aku itu ngerasa dari 2009 sampai 2012 itu adalah masa-masa yang sulit lah buat aku ya.
Terus dari 2012 itu aku udah hopeless, aku udah kayak aku udah struggle berarti berapa tahun tuh? 3 tahun ya. Dari 2009 sampai 2012. Dengan usia yang muda itu dan ya. Usia muda itu dan masih kuliah. Jadi aku udah struggle ini itu. Begitu 2012 aku udah punya plan kayak tadinya kan aku mau give up tuh di antara 3 tahun itu. Sampai akhirnya aku flashback lagi. Kayak aku berdoa gitu, ya Allah kasih petunjuk. Kalau misalnya emang ini jalan yang terbaik buat hidupku, berikan jalan gitu. Jangan ditutup, jangan dipersulit, bukakan pintu-pintu yang lain. Pintu satu tertutup, tolong bukakan pintu yang lain. Betul. Gitu. Jadi aku berdoa terus sampai akhirnya tiba-tiba dari dalam diri yakin aja kayak maju terus. Ingat perjuangan dulu, ingat mama papa yang udah semangat banget, sangat bangga dengan kehadiran aku. Ya udah, jadi 2012 aku bangkit lagi. Aku punya 2 tahun waktu itu sisa kontrak dengan manajemen dan label yang dulu. Aku udah bikin kayak kuda-kuda untuk berjalan sendiri gitu ya. 2014 aku ngapain gitu. Kemudian di 2 tahun itu aku mikir panjang kayak selama ini gue berkarir gak sesuai yang gue mau. Itu mungkin yang bikin hati tuh setengah hati gitu ya jalannya ya, karena aku kayak bukan diri aku gitu. Berperan sebagai ini brand, kayak bukan aku, ini orang sosok lain yang ya, sosok yang gitu. Ini sosok yang kata orang kalau begini bakal bagus, bakal booming lagunya ini, tapi sebenarnya nggak enjoy gitu. Jadi 2 tahun itu dari 2012 sampai 2014 aku benar-benar bentuk tim sendiri, manajemen sendiri, ngulang dari nol lagi. Ketemu produser-produser, dikenalin produser ini itu untuk bikin image yang baru. Jadi begitu 2014 itu aku keluarin single baru dengan udah berdiri sendiri dengan indie, dengan image yang berbeda dengan juga, image yang baru yang memang sesuai yang aku mau, genre musiknya juga. Dan di situ aku ngerasa mulai terbuka pintu satu demi satu. Iya, memang harus dilalui ya yang kemarin-kemarin itu. Betul, itu baru mulai berasa satu demi satu. Aku udah seneng banget. Tiba-tiba di pertengahan jalan papaku meninggal. Jadi kayak apalagi nih, ya Allah gitu, udah bener-bener kayak perasaan yang kemarin tuh udah cukup kuat bang. Aku ngerasa di umur aku ini kayak diujinya gila banget gitu. Terus kemudian papaku meninggal di saat aku lagi tour di Palembang pelosok lagi gitu. Turun panggung, kebetulan yang main drum itu kakakku yang cowok. Kakakku bilang kayak papa meninggal gitu. Dan meninggalnya tiba-tiba karena emang papaku kan ada jantung. Dan itu aku bener-bener kayak lemes banget. Kata tim aku sih di belakang panggung tuh aku udah nggak kontrol, katanya aku pingsan apa gimana, aku juga udah nggak inget. Dan ya kita nggak dapat flight, itu pokoknya aku terpuruk dan aku ngerasa kembali ke titik nol saat itu. Dari aku yang semangat banget buat berkarya, akhirnya aku mikir buat apa ya aku berkarya gitu, buat apa aku kemarin tuh aku kayak sibuk banget mencari kesuksesan yang biar bikin mama papaku bangga, tapi aku belum bisa banggain yang gimana-gimana banget menurut aku mungkin. Tapi menurut orang tua kan seberapa besar yang kita lakukan karena aku sudah menjadi orang tua. Sekecil apapun itu orang tua tuh ternyata bangga banget. Cuma aku sebagai anak yang ngerasa ini tuh belum sukses yang aku mau gitu. Ini belum sukses yang aku pengen, ini belum, kenapa papa udah gak ada, kenapa papa udah diambil gitu. Sampai akhirnya sedih. Sampai akhirnya aku bilang kayaknya aku pengen stop lagi dulu aja. Maksudnya aku dari kemarin mencari duniawi terus. Tapi waktu aku sama mama papa sedikit gitu, kayak tiba-tiba kehilangan. Karena papaku sama mama kan di Medan. Visit aku ke Jakarta tuh kayak ya sebulan, nanti 3 bulan 4 bulan kemudian balik ke Medan, baru nanti visit lagi gitu. Jadi aku merasa sedikit banget waktu yang aku kasih untuk mereka. Dan papaku juga sakit juga kan kemarin-kemarin, dan udah kayak 2 tahun terakhir sakitnya udah lebih mendingan gitu. Dan akhirnya ya udah. Jadi Rini ngerasa, aku ngerasa di titik nol dan aku bilang sama kayak mama mau mulai lagi gitu ya. Ini mau sama mama dulu aja deh, nggak usah kerja dulu gitu. Padahal di situ aku ngerasa banyak banget tawaran ini itu dan tapi mama bilang kayak ya udah terus kalau papa kalau Nini sukses, akhirnya kecil aku Nini. Kalau Nini sukses, papa pasti bakalan bangga gitu. Jadi jangan stop. Justru papa bakal seneng kalau ngeliat Nini lebih sukses lagi. Tapi itu ngerubah pandangan Rini semenjak kehilangan papa tuh, ngerubah pandangan tentang hidup, tentang dunia, tentang ya mungkin jadi lebih dekat
sama Allah gitu. Iya. Karena kehilangan orang yang apalagi orang tua ya. Aku juga kebetulan papaku juga udah almarhum. Jadi beda sih memang kalau kita nih kalau ngobrol sama teman ya, lu belum ngerasain kehilangan orang tua. Itu akan berubah hidup lo banget gitu. Banget. Jadi aku ngerasa kayak banyak banget introspeksi diri dari yang hal yang dulu aku tuh nggak, kalau misalnya ada sesuatu yang nggak sesuai dengan aku mau, aku bisa kayak marah gitu. Aku bisa yang kayak kenapa ya Allah, kenapa lagi sih, kayak aku menyalahkan gitu. Padahal menurut kita nggak baik, menurut Allah kan baik gitu. Itu pasti baik ya. Segala sesuatu bukan yang ada pelajarannya lah gitu. Dan aku sampai sekarang juga masih terus belajar untuk tetap menerima hal yang misalnya tidak sesuai dengan yang aku harapkan gitu. Tapi semenjak aku kehilangan papa, terus kemudian alhamdulillah banget dari situ aku berusaha buat ikhlas, biarpun sampai sekarang yang namanya ditinggal orang tua. Iya. Ada momen-momen di mana kita yang kayak ikhlas tapi ya kangen juga gitu. Jadi dari situ aku mulai untuk menerima. Dan Rini lebih dewasa pastinya. Lebih dewasa banget. Jadi orang tua juga, tahu rasanya gimana. Iya, dan aku berdoa sama Allah kayak, ya Allah kali ini kalau memang ini jalannya, Rini pengen bener-bener serius di karir, terus nggak pengen main-main, pengen cari suami yang memang yang Rini butuhkan, bukan yang Rini inginkan, dan yang mirip sama sosok papa gitu. Dan itu dari setahun setelah papa meninggal, tiba-tiba aku dapat tawaran untuk bikin project di salah satu TV juga. Itu di situ ketemu Jevin, dan dari situ kayak kita saling kenal, ngobrol dan kerjaan. Di situ tiba-tiba karir semakin melonjak dan tanpa disadari kayak nggak ada dalam waktu setahun tiba-tiba aku dilamar sama Jevin. Kayak ibaratnya dikasih jalan aja sama Allah, dijabah semua doa-doa kita aku gitu. Dan karena aku ngerasa di titik nol kayak ini udah sakit banget, Rini udah ikhlas apapun yang terjadi gitu. Yang penting mau ngebahagiain mama, mau dapat suami yang benar-benar sayang, dan memang mau dapat sosok yang benar-benar sayang yang jadi suami dan mirip sama papa. Jadi Rini tuh benar-benar ngerasa yang namanya ikhlas tuh kayak apa ya? Ya nggak cuma di mulut aja doang, tapi Rini udah ngerasain. Kayak tahu kan di titiknya kayak ya udahlah gitu. Pas lagi ikhlas, kita serahkan sama Allah, dapat pekerjaan lebih baik gitu kan ya, karir yang lebih terus baik, dapat suami, dapat anak, keluarga. Dan lucunya Jevin tuh mirip banget sama papaku, sifat-sifatnya, terus gestur-gesturnya itu tuh mirip. Jadi kayak kaget bener-bener kayak begitu sudah terjadi masalah menikah, dan itu aku ngerasa aku harus semakin aku hubunganku sama Allah pun semakin dekat karena gitu, Allah sudah menjawab semua doa-doa sampai detail pasangan pengen kayak almarhum dapet gitu ya. Jangankan aku yang ngomong, mamaku sendiri bilang jadi mirip apa ya gitu. Jadi rasanya emang mirip. Dan aku sama papaku kan manja banget anak paling kecil, manja banget. Dan Jevin pun juga nge-treat akunya tuh manja banget. Jadi aku ngerasa kayak doa aku untuk mendapatkan pengganti papa ya alhamdulillah dapat dari suami aku. Jadi gitu. kayaknya rasanya sombong ya, udah dikasih semua sama Allah, terus tidak bisa mempertahankan apa yang udah dikasih ini dengan baik gitu ya. Nah kalau dari bermusik, misalnya bikin lagu atau lirik atau tampil di hadapan banyak orang, selalu ada sosok ayah yang mengingatkan Rini gitu. Karena kan Rini basicnya kan papa ngedukung banget gitu kan ya. Jadi apakah mungkin mau buat lagu yang ada hubungannya dengan papa, atau mungkin gimana bikin lagu yang ada komunikasi sama Allah gitu, kedekatan sama Allah gitu? Yang jelas sih aku kemarin kan baru rilis albumnya Agustus 2021 kemarin. Judul albumnya Skins. Nah Skins itu tuh menggambarkan perjalanan aku dari awal berkarir sampai sekarang gitu, ups and downs-nya aku seperti apa, gimana caranya aku dari terpuruk bisa bangkit lagi. Dan itu tuh ada satu di album itu benang merahnya tuh seperti itu. Tapi aku yang ingat banget di lagu Born Ready. Nah Born Ready itu lagu yang menceritakan di titik terendah aku yang pada saat papaku meninggal itu. Sampai di situ menceritakan bahwa yang tadinya aku tuh ngerasa nyerah, nggak bisa, tapi Allah kuatkan aku. Dan tiba-tiba dari dalam hati tuh berasa bahwa
kita itu bisa mendapatkan yang kita mau loh semuanya, asalkan kita berusaha gitu. Betul, Kalau yakin ya. yakin kalau kitanya diem aja, apapun yang kita pengenin nggak dapat. Bukan kayak bola yang datang ke kita Iya, gitu, tiba-tiba kayak gitu. kitanya yang harus Iya. berusaha, kita yang harus ngejar bola juga, kita harus bergerak, kita harus move on gitu. Iya, Nggak bisa kayak pengen deh sukses, tapi Udah. pengen aja gitu, ngapain Bener, lo nggak gitu ada buat usahanya. sukses gitu kan. Betul, jadi Kayak usaha dan doa ya. usaha ini dan ya. doa ya. Aku sangat percaya banget ya, mungkin orang-orang bilang ya klise banget sih Klise. lo Rin berusaha mau berdoa, tapi ya nyatanya itu yang gue rasain gitu. Dan berapa kali setiap orang ngomong gimana sih lo bisa gini, ya berusaha sama ya gue berdoa. Gue sangat percaya sama yang namanya kekuatan doa. Gue bilang makanya di saat lo berkomunikasi sama Tuhan gitu, sama Allah, ya jangan setengah-setengah. Lo harus dari hati berdoa sedetail mungkin yang lo inginkan apa gitu. Iya. Dan semenjak menikah dan punya anak Lebih berasa lagi. lebih berasa ya. lagi, dan every little thing itu tuh sangat aku Iya, syukuri gitu. Apalagi kayak pandemi kemarin ini, Betul. memang awal-awal pandemi terutama di tahun lalu ya, aku juga banyak hal-hal yang bikin aku kayak drop lagi juga. Album aku mundur, terus Schedule planning pokoknya yang sudah mundur ada semua cancel ya. semua, kerjaannya cancel semua gitu, padahal udah tanggalan, nggak bisa gitu. Itu bikin kayak shock lagi. Iya, iya. Tapi alhamdulillah selama pandemi ini aku nggak seterpuruk dulu gitu, karena aku pernah yang lebih parah dari itu gitu. Dan di pandemi ini untungnya aku udah punya suami, udah ada anak. Iya, Suami iya, dan iya. anakku Penguat aku gitu, Menguatkan. terutama anakku gitu. Betul, Kayak betul. karena ada anak ya udah aku harus kuat gitu. Betul, Dan betul. akhirnya selama pandemi ini alhamdulillah, biarpun memang pekerjaan tidak sepadat Iya. dulu, tapi ya rezeki ya ada aja gitu. ya. Dari mana aja tuh ada aja. Betul, Jadi betul. ya itu tadi, kalau Bisa orang bertahan bertanya, lah selama iya. pandemi ini, Rini. Kalau ya. orang bertanya percaya sama kekuatan doa, percaya banget. Oke, Rini terima kasih banyak Sama-sama. untuk remindernya buat kita semua di sini. Kehilangan seseorang yang kita sayangi, apalagi keluarga, itu sangat berat, tapi Allah tidak akan meninggalkan kita. Semoga kita menjadi lebih kuat dan tidak terpuruk. Dan percaya juga yakin doa-doa kita mungkin gak langsung dikabulkan sama Allah, tapi Allah menanti, melihat kesabaran kita sampai mana gitu ya Rini ya. Iya, betul. Semoga cerita Rini episode kali ini bisa menginspirasi tentang kesabaran, ketabahan, dan betapa kuatnya doa ya. Dan semoga juga kita diberi kekuatan, kesehatan, kesabaran untuk keluarga yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Dan jangan lupa doa terus ya Rini ya. Oke, terima kasih banyak Sama-sama, Rini. thank you Salam buat banget. keluarga. Iya. Sukses juga buat karir-karirnya, Amin, karya-karya berikutnya Amin. ditunggu ya. Oke, terima kasih sahabat semuanya. Jangan lupa di like dan juga di subscribe dan kasih tahu ke teman-teman semua. Semoga obrolan kita kali ini bermanfaat untuk semuanya, dan juga boleh kasih komen di bawah ini. Kira-kira mungkin ada masukan untuk acara ini atau juga narasumber siapa yang mau diundang. Terima kasih untuk Kementerian Agama yang sudah mendukung acara ini, Komuji Jakarta dan juga Bincang Syariah. Liza Run pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.